Mari kita membaca Yohanes 3 ayat 9 sampai 21. Saya memulai ayat 9 terlebih dahulu. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya padanya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagian yang pertama. Ya, kita langsung lanjut bagian yang 9 tadi, tapi ayat 1-8 kita sudah tahu. Itu tentang apa, saudara? Semua bagian ini itu percakapan. Ya, antara siapa? Yesus dengan Nikodemus. Percakapan ini begitu penting, saudara, karena ini mengenai keselamatan jiwa manusia. Yesus memberitahu kita semua, saudara, tentang satu istilah yang saudara masih ingat, lahir baru. Itu istilah yang begitu penting, saudara, begitu indah, simple, saudara, tetapi betul-betul memiliki makna yang sangat mendalam, yang hari ini sudah kabur maknanya, saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lagi bahwa seseorang yang sudah dilahirkan kembali itu pasti adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Itu sebabnya jikalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidupnya, maka pastilah ada perubahan di dalam hidup orang yang sudah lahir baru, dan perubahan itu bisa dilihat oleh orang lain. Nikodemus tidak ngerti hal ini, saudara. Dia tidak ngerti bagaimana itu, dan Tuhan sudah menjelaskan di ayat sebelumnya, kita sudah bahas bahwa Roh Kudus bekerja seperti angin. Kamu memang tidak tahu kuasanya yang besar yang merubah jiwa manusia itu, sehingga dia menjadi ciptaan yang baru. Sungguh-sungguh berubah hidupnya. Saudara bisa menyaksikan di dalam kitab suci perempuan Samaria. Coba saudara namakan satu persatu itu. Hidupnya begitu berubah. Dia mengabar Injil, menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, membuahkan roh di mana-mana. Nikodemus tidak ngerti hal ini, saudara. Dia tanya di ayat 9 tadi, Tuhan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana lahir baru itu bisa terjadi, gitu loh. Nah, dia sudah bilang, saudara, masa saya yang sudah tua masuk lagi ke perut mama? Saudara-saudara, dan kuasa dari mana bisa mengerjakan hal itu? Bagaimana orang bisa berubah? Ya, saudara-saudara, menjadi ciptaan baru dan lain sebagainya. Apa artinya Tuhan lahir baru itu buat saya? Saudara-saudara, marilah kita merenungkan
bagian ini di dalam 3 hal. Yang pertama, saya ingin mengajak pikiran dan hati saudara untuk merenungkan cinta kasih Allah yang begitu besar, yang berkorban, yang kekal adanya. Ini di dalam bagian ini, saudara. Tuhan berbicara kepada Nikodemus di ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Ya, saudara-saudara, ini memberitahu kita cinta Tuhan yang begitu besar, yang tidak bisa dilukiskan, saudara-saudara. Itu cinta Tuhan yang kekal selamanya. Saking kagumnya, Martin Luther itu bilang, saudara, ayat ini, 3 ayat 16 ini adalah seperti miniaturnya kitab suci. Kitab suci yang seluruh rangkuman kitab suci dirangkum dalam ayat ini, saudara. Seorang teolog besar, betul saudara berkata, dia begitu besar, saudara, menulis Church Dogmatics yang begitu hebat. Setelah tua di dalam wawancara, coba saudara rangkumkan seluruh isi buku yang saudara teologi yang begitu banyaknya ditulis. Hanya satu, Yesus cinta padaku. Saudara-saudara, Luther itu seperti itu. Inilah ayat yang merupakan miniatur kitab suci. Seluruh kitab suci memberitahu kita bahwa cinta Tuhan begitu besar, saudara. Dan cintanya itu berkorban. Dan cintanya kekal selama-lamanya. Sehingga manusia, saudara-saudara, yang berusaha untuk menyelami kasih Allah daripada ayat ini, dia menjadi kagum tidak habis-habis, saudara-saudara. Ayat ini sering kita lupa, saudara, bahwa ini adalah bagian percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di dalam ketidaktahuan dia, saudara, lahir baru itu apa, Tuhan? Jelaskan. Bagaimana orang bisa berubah itu? Bagaimana, saudara, saya bisa dirubahkan hidupnya sehingga orang bisa melihat kuasa Roh Kudus yang bekerja itu. Nah, ini ayatnya, saudara. Ini dicatat oleh Yohanes. Pantas saja oleh Yohanes, saudara. Karena dialah satu-satunya rasul yang sendirinya pernah naik ke Golgota itu. Saudara, di bawah kaki Yesus, dia melihat sendiri Yesus yang mengalirkan darah. Ketika dia jalan naik ke Golgota, saudara, itu jalanan sudah penuh darah. Tetesan demi tetesan darah Tuhannya. Bagaimana mungkin hatinya tidak tergerak, saudara? Saya rasa Yohanes waktu menulis ayat 16 ini air matanya keluar, saudara. Karena begitu besarnya cinta Tuhan bagi dunia ini. Saudara-saudara, itu sebabnya ayat yang paling indah di dalam seluruh kitab suci ini memberitahu manusia, Allah mencintaimu dengan kasih yang kekal. Saudara-saudara, kita semua melihat bahwa cinta Allah yang begitu besar di dalam diri Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu. Itu bukti cintanya. Kenapa, saudara, cinta Tuhan itu begitu besarnya? Ini yang pertama, saudara-saudara. Karena kitab suci mengajarkan di dalam bagian ini bahwa Allah mencintai semua orang berdosa. Saudara-saudara, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu dunia itu artinya apa, saudara? Itu seluruh umat manusia. Tidak terkecuali. Cinta Tuhan yang besar itu tidak terbatas kepada umat-umat orang-orang pilihannya saja. Tidak, saudara. Kepada semua orang berdosa di dunia ini tanpa kecuali. Saudara, silakan mengabarkan Injil dengan prinsip daripada ini. Tuhan mencintaimu. Tuhan datang ke dalam dunia itu bukan untuk menghakimi kamu. Karena Tuhan mencintaimu. Datang kepada Dia. Kembali kepada Dia. Carilah wajah Tuhan. Saudara-saudara, Daud berkata di dalam Mazmur 145 ayat 9. Mengkonfirmasikan cinta Allah kepada dunia ini. Dia berkata begini, saudara. Tuhan itu baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang Kristen.
kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya, saudara. Baik kepada semua orang. Ini juga dijelaskan di dalam bagian kitab suci yang lain, di dalam perkataan Paulus kepada Timotius. Bahwa saudara-saudara, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Saudara-saudara, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang binasa. Jangan kamu berdosa terus. Saudara-saudara, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Petrus juga di dalam suratnya yang kedua berkata yang sama. Tuhan yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah itu saudara. Jadi, apa saudara sebetulnya? Allah yang begitu mencintai semua orang tanpa kecuali ini, saudara. Allah ingin semua orang, tidak ada yang binasa. Semua orang boleh diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, Allah juga ingin semua orang bertobat. Itu kuncinya, saudara. Nabi Yehezkiel, saudara, mencatat firman Tuhan ini. Aku tidak berkenan atas kematian orang fasik. Tetapi aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Supaya ia hidup. Itu saudara. Tuhan ingin semua orang itu bertobat mencari Dia. Kembali kepada Dia. Karena mereka adalah makhluk ciptaannya. Saudara-saudara, bagian ini mengajarkan itu kepada kita. Bahwa cinta kasih Allah itu yang begitu besar, saudara-saudara. Tidak terkecuali. Tetapi Allah juga membenci dosa dan kejahatan. Berarti saudara-saudara, karena firman Tuhan berkali-kali menyatakan kepada kita, Tuhan ingin kamu kembali, Tuhan ingin kamu bertobat. Berarti siapa yang terus-menerus berbuat dosa dan kejahatan akan berakhir di dalam kebinasaan. Itu bukan karena Tuhan tidak cinta dia. Saudara, orang binasa itu pilihannya sendiri. Dia memang maunya begitu. Tuhan sudah kasih tahu, aku mencintaimu. Kembalilah dari dosa dan kejahatanmu. Kembali kepada Tuhan. Ikutilah perintah, pegang perintahnya. No, saya memilih jalan ini. Saudara-saudara, itu artinya cinta Tuhan kepada dunia, kepada semua orang ini bukan artinya Tuhan mencintai dosa mereka. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan tidak pernah mencintai dosa. Tetapi Dia mencintai jiwa manusia. Itulah saudara. Kenapa saya berkhotbah setiap minggu? Karena jiwa itu. Kemanakah jiwa saudara setelah meninggal dunia? Saudara-saudara, ini urusannya dengan firman Tuhan. Tidak main-main saudara, karena kekekalan yang menanti di sana. Itu bukan ada hitungan lagi 1, 2, 3, 4 sampai jutaan tahun pun tetap bisa dihitung. Tapi yang namanya selama-lamanya itu tidak ada akhirnya. Where is your soul goes? Itu urusan saya dengan saudara. Saya dengan Tuhan, bagaimana saya boleh memelihara jiwa saudara. Baik-baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh siap menghadap kepada Tuhan. Pada waktunya nanti. Hidup sementara di dalam dunia saudara. Pentingkanlah jiwa. Tetapi tidak membuang tubuh. Karena tubuh ini pun akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Tuhan tidak mau manusia yang berdosa itu binasa di dalam dosanya. Tuhan ingin setiap orang berdosa bertobat kembali kepada Dia. Itu sebabnya saudara Yohanes ketika dia melihat cinta Tuhan di atas kayu salib itu. Dia mengertilah betapa besarnya pengorbanan Yesus yang mati bagi dia. Cinta Allah itu saudara adalah cinta yang berkorban. Itu dibuktikan. Yesus sendiri berkata karena begitu besarnya kasih Allah. Sehingga Ia memberikan anak tunggalnya untuk mati. Menggantikan kita. Saudara. Tergantung di atas kayu salib. Menanggung dosa kita.
Jadi Yohanes itu mengetahui bahwa korban Yesus di atas kayu salib itu, dia berkorban karena cintanya. Maka dia mengerti, saudara, apa itu cinta Allah. Itu dibuktikan di dalam diri Yesus. Saudara percaya tidak? Yang tergantung di atas kayu salib itu Tuhan kita. Karena dia mencintai kita, dia mengorbankan hidupnya itu. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita mengetahui apa cinta itu. Mungkinkah seseorang yang tidak pernah datang ke salib Yesus bisa mencintai orang lain? Saudara tahu jawabannya, tidak mungkin. Saudara-saudara, tetapi cinta itu bukan tanpa pengorbanan. Itu beratnya di situ, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kita teladannya. Dia sudah mengorbankan dirinya. Mari kita belajar, saudara, mencintai dari Yesus. Tidak ada orang lain bisa menjadi teladan bagi kita untuk hidup mengasihi orang lain, saudara. Tidak ada. Selain Tuhan sendiri. Karena dia berkorban. Pengorbanan Yesus itu. Kita belajar dari dia, saudara. Bagaimana kita mencintai Tuhan dan sesama. Dia mati menggantikan orang lain. Cintanya membawa kita kembali kepada Tuhan. Biarlah cintanya itu, saudara, menggerakkan kita. Menggerakkan hati kita untuk apa, saudara? Meneladani dia. Meneladani dia yang mengorbankan nyawanya itu untuk orang lain. Saudara, cinta Allah itu bukan saja besar, bukan saja berkorban, tetapi kekal adanya. Cinta kasih Allah itu kekal, ini dibicarakan Paulus di dalam surat Efesus 3. Begini katanya, saudara, itu doa Paulus supaya orang-orang Kristen di Efesus itu bisa mengerti. Mereka bukan hanya tahu, saudara-saudara, tapi betul-betul mengerti bahwa yang tergantung di atas kayu salib itu cintanya kekal untuk mereka. Doa Paulus seperti ini, saudara. Tuhan, tolonglah jemaat di Efesus ini supaya mereka boleh mengerti betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan mereka dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudara, itu sebab selalu firman Tuhan itu nasihatnya kepada kita semua apa, saudara? Bertumbuhlah di dalam anugerah. Bertumbuhlah di dalam cinta kasih Tuhan. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Saudara, bertumbuhlah di dalam itu, saudara. Jangan fokus kepada diri. Masalah diri, persoalan diri gak habis-habis. Lihatlah Tuhan. Saudara-saudara, cintanya itu begitu besar. Bawalah diri kita itu ke salib. Menjadi seperti Yohanes, saudara. Kembali lagi 2000 tahun yang lalu. Tuhan, bawa aku ke salib. Duduk di bawah salib. Menyaksikan Tuhan yang mengorbankan dirinya itu. Cintanya kekal. Lebar, dalam, tinggi, dan besar. Saudara-saudara. Ini cinta yang boleh dimengerti oleh orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Itu pun saudara, orang ini harus bertumbuh terus di dalam cinta kasih Tuhan dan anugerah. Merasakan setiap hari saya bisa berbuat ini dan itu cintanya yang besar buat saya. Saudara-saudara, kita bisa mengerti bahwa cinta kasih Allah di dalam Kristus itu kekal, tidak terbatas, tidak terhingga. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu sebabnya saudara tidak heran ya, kalau Martin Luther itu saudara yang sudah diselamatkan tapi tidak mau nyanyi. Bukan mulutnya saudara, hatinya. Gitu loh. Itu saudara belum membuktikan saudara itu orang yang sudah lahir baru. Keras saudara kalau Martin Luther itu. Itu sebabnya di dalam gereja saudara, Tuhan tidak peduli suara saudara fales. Kalau di kur peduli saudara. Karena itu memang orang-orang yang diberikan anugerah khusus untuk menyanyi. Saudara, tetapi di jemaat itu Tuhan tidak peduli suara saudara out of tune. Saudara, kalau mendengar sebelahmu begitu jangan lihat-lihat begini ya saudara-saudara. Tidak boleh. Karena persembahan dia yang keluar dari hatinya itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, kita tidak boleh menghakimi sesama saudara kita. Berapa dia menyanyi dengan hatinya kepada Tuhan. Itu yang diberikan Tuhan di dalam anugerahnya itu. Saudara, suaranya itu. Hatinya
Suara yang keluar dari hatinya itu, saudara, terhadap cinta Tuhan yang kekal itu. Saudara, Paulus itu mengingatkan tentang kasih di dalam 1 Korintus 13. Itu yang paling terkenal. Dia menguraikan cinta kasih itu. Sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, saudara. Sekalipun aku punya karunia bernubuat, karunia mujizat, pengetahuan, saudara, iman yang sejati yang memindahkan gunung, sekalipun aku bersedekah sampai aku memberikan tubuhku ini untuk dibakar. Kalimat kedua yang melanjutkan, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini kalimat firman Tuhan, saudara, yang membawa kita itu betul-betul, saudara, kembali menjadi debu yang tidak ada artinya. Jikalau kita masih bisa berdiri dan melayani Tuhan, itu satu privilege yang besar sekali, saudara. Jikalau kita diberikan otak yang pinter, itu privilege yang besar sekali. Harus ditambah dengan kasih. Jikalau kita bicara fasih lidahnya, saudara, tambah dengan kasih. Bukan tidak ada gunanya, saudara. Orang berkarunia besar ada gunanya, faedahnya. Orang berkarunia ada gunanya. Pinter otaknya, saudara. Tubuhnya sehat melayani Tuhan. Tapi jangan lupa, bubuhilah cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara. Karena kasih itu bukan teori. Kalau tidak ada cintanya, itu kasih menjadi teori saja. Saudara mengerti kan? Jikalau cinta kasih, jikalau segala yang kita kerjakan itu, saudara, tanpa cinta, itu menjadi teori. Cuma pintar bicara karena dia pintar berbahasa. Dia cuma bisa memberikan sedekah untuk dia sendiri. Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Dan apapun sampai tubuhnya dibakar demi cintanya kepada dirinya. Tidak ada gunanya, saudara. Kasih bukan bahasa, kasih bukan pengetahuan. Karena pengetahuan tanpa kasih hanya membuat kita menjadi sombong, itu saja, saudara. Kembalilah, kita ini hanya debu. Jangan pernah menyombongkan diri. Saudara-saudara, kasih itu bukan kuasa berbicara. Karena kita berbicara banyak tanpa kasih, saudara. Tidak tentu kita itu mempunyai kasih di dalam diri kita. Saudara ingat teman-temannya Ayub tidak? Melihat penderitaan Ayub begitu hebatnya, saudara. Waduh, begitu ketemu mereka, saudara-saudara, diam. Nah, itu yang bagus sebetulnya. Kita kalau ngelihat orang menderita itu jangan bicara terus, saudara-saudara. Itu tidak tentu itu berguna. Itu yang dicontohkan oleh teman-temannya Ayub. Itulah firman Tuhan, saudara. 7 hari mereka diam. Tapi sayangnya, saudara, setelah 7 hari mulailah bicara. Sesudah bicara itulah, saudara, ada tuduhan, ada teguran, ada sakit hati, saudara. Akhirnya hubungan jadi hancur. Saudara-saudara, kasih bukan bersedekah. Itu sebab apapun yang kita kerjakan kelihatan hebat, karunia yang kita miliki berlimpah. Tapi kalau tidak ada cinta kasih, tetap tidak berguna. Cinta kasih, saudara. Kita yang sudah menerima karunia dari Tuhan. Kita yang sudah menerima berkat yang begitu besar di dalam hidup kita. Mintalah cinta kasih itu, saudara. Supaya kita melakukan segala sesuatu di dalam dasar itu. Karena Engkau, Tuhan, sudah mati bagiku. Engkau sudah mengalirkan darah bagiku. Itu sebabnya aku boleh menambahkan di dalam segala yang kukatakan cinta Tuhan. Di dalam segala yang kukerjakan cinta Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mencintai Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan kita juga memohonkan cinta kasih, saudara, untuk kita boleh menyalurkan bagi dunia. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita korbankan itu tidak sia-sia.
tetapi itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, iman yang sejati adalah iman yang bersandar kepada Tuhan. Bagian ini mengajarkan itu. Iman yang asli, iman yang sejati, itu iman yang bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan berkuasa, bukan. Tapi kita mau komitmenkan hidup kita sama Dia. Susah senang ikut Dia. Komitmen kepada Tuhan. Seumur hidup mengikut Dia. Sandar Tuhan. Itu bukti dari iman yang asli. Tuhan kita berkata kepada Nikodemus, saudara-saudara, seperti ini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mempunyai iman yang sejati, itu tidak binasa, tapi punya hidup kekal di dalam dirinya. Kita boleh beriman kepada Allah yang telah memilih kita, saudara, sebelum dunia ini ada. Luar biasa cintanya, saudara, kepada kita. Menjadikan kita miliknya sendiri. Dan Dia mengirimkan Yesus, buktinya saudara-saudara, untuk mati dan bangkit menebus jiwa kita. Tetapi sebelum kita ke situ, saudara, mari kita merenungkan kalimat Yesus berkata bahwa Musa meninggikan ular di padang gurun. Apa ini? Saudara-saudara, Yesus berkata sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara, cerita ular itu ada di kitab Bilangan 21. Ya. Jadi ceritanya begini, saudara. Saya ceritakan sedikit supaya saudara mengingat latar belakangnya. Jadi waktu bangsa Israel itu berjalan menuju tanah perjanjian, ya, di gurun. Itu waktu itu kan dipimpin oleh Musa, ya, dan Musa mengikuti tiang awan, tiang api pimpinan Tuhan itu. Dan Tuhan sudah berjanji, saudara, akan menyertai mereka. Kaki mereka tidak bengkak, perut mereka tidak kelaparan, saudara. Mereka disertai oleh Tuhan. Tetapi perjalanan tidak mudah, saudara. Tidak gampang, bongkar kemah, pasang kemah, bongkar kemah, pasang. Panasnya saudara-saudara tetap, saudara bisa terasa. Makannya itu terus, saudara-saudara. Maka orang Israel itu mulailah bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara. Dan kepada hambanya Musa itu. Berulang-ulang terus, saudara, bersungut-sungut. Kenapa sih kami harus keluar dari Mesir? Saudara, ini pelajaran buat kita loh. Jangan sampai kita itu ingin mati, saudara. Saya lebih baik kembali saja kepada Tuhan. Tidak ada gunanya engkau selamatkan saya. Jangan, saudara. Karena darah Yesus begitu berharga menebus kita. Dia ingin kita hidup yang berdasarkan cintanya itu menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita dipanggil menghadap Dia. Ini, saudara, orang ini mau kembali. Dia sudah dikeluarkan dari Mesir, mereka ingin kembali ke Mesir. Biarkan saya diperbudak, asal nikmat makan bawang, makan daging. Saudara-saudara, kenapa kami harus keluar dari Mesir? Marah-marah, saudara, kepada Musa dan kepada Tuhan. Supaya mati di padang gurunkah? Coba, saudara. Padahal janji Tuhan akan menyertai mereka. Supaya mati di padang gurun ini kah? Ini sama, saudara. Kita tuh bisa mengeluh apa saja. Saudara, Tuhan, Engkau memberikan saya suami, saya istri seperti ini untuk mati kah, saudara? Saudara, hati-hati. Saudara-saudara. Supaya mati di padang gurun kah? Tidak ada roti, tidak ada air. Ini apa, saudara? Bosan saya. Hidup seperti ini terus. Tiap hari makan mana. Padahal mana itu roti malaikat. Saudara-saudara, mereka tidak sadar. Mereka dietnya itu dipimpin Tuhan. Mereka tidak sadar, saudara. Kolesterolnya dijaga supaya sudah mati. Tapi tidak pernah bersyukur kepada cinta Tuhan, kepada anugerah Tuhan. Lupa.
Bosan di dalam kerutinan itu, saudara. Tidak ada roti, tidak ada air. Itu kan kelebihan bicaranya. Padahal air ada, roti ada. Saudara, tiap hari makan roti hambarkah seperti ini? Kami sudah muak. Waduh, saudara. Ini kalimat seperti ini bikin Tuhan marah. Jangan sampai keluar dari hati kita, saudara. Perkataan seperti ini. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mengirim ular-ular tedung itu. Karena dia murka kepada umatnya yang bersungut-sungut itu. Yang sudah dibawa oleh tangan yang begitu berkuasa. Saudara-saudara, sekarang menggerutu kepada saya seperti itu. Tuhan kirim ular berbisa itu, saudara, di tengah mereka. Waduh, mereka ketakutan, saudara, lari-lari. Tapi ular itu menggigit. Saudara, setelah digigit mereka demam tinggi, kesakitan seperti dibakar, saudara. Dan banyak yang meninggal dunia di antara mereka. Ketakutan, saudara, pergi kepada Musa. Ampun Musa, tolong doa sama Tuhan. Tolong supaya ular ini semua dijauhkan. Ketika Musa berdoa, saudara, Tuhan memerintahkan apa? Buatlah ular tembaga dan taruhlah kepada tiang di tengah perkemahan orang Israel. Barang siapa yang digigit melihat kepada ular tembaga itu, dia akan sembuh. Dan ular yang gigit itu mati. Wah, saudara, luar biasa. Cerita ini, saudara, intinya percayalah kepada janji Tuhan itu. Yang sudah disuruh lihat saja cukup. Kamu tidak usah sombong, aku punya ramuan obat dari leluhur. Diramu dulu, saudara, diracik dulu, mati. Itulah kebiasaan manusia, bukan, saudara? Tuhan sudah suruh kita hanya lihat saja. Itukah Tuhan? Too good to be true. Pikiran liar kemana-mana. Saudara-saudara, cinta Tuhan yang besar hanya berkata, lihatlah ular itu. Ular tembaga. Siapapun yang digigit, berapapun bisanya, racunnya itu. Lihat ular tembaga di tiang itu. Begitu dia melihat, maka janji Tuhan dia sembuh. Saudara-saudara. Kenapa mesti ular, saudara? Apa hubungan ular tembaga di tongkat itu dengan Yesus di atas kayu salib? Ini kan perlambangan, saudara. Ular itu lambang dosa. Ya, saudara-saudara. Kita tahu sejak di Eden, ya, menggoda Adam dan Hawa, saudara, si setan itu. Dan dia masuk ke dalam ular. Itulah dosa boleh masuk ke dalam dunia. Itu menjadi, saudara-saudara, lambang daripada dosa ular itu. Dan kita diberitahu ular tembaga, saudara. Di atas tiang. Musa tidak disuruh Tuhan menggantung ular yang sungguhan. Tidak, saudara. Ular tembaga. Ular yang tidak beracun. Itu hanya menjadi lambang yang meracuni umat Tuhan itu, saudara. Demikianlah Kristus yang digantung di atas kayu salib. Dia juga sama. Dia tidak berdosa. Tetapi dia dijadikan berdosa karena kita. Supaya dosa kita bisa diampuni. Saudara, Yesus mati menyembuhkan kita daripada racun dosa itu yang membawa kita ke neraka. Jadi seperti ular tembaga yang diangkat di tengah perkemahan orang Israel itu. Membawa penyembuhan kepada semua orang yang digigit, yang percaya, saudara, hanya lihat sembuh. Demikian juga Kristus yang disalibkan, yang telah ditinggikan di kayu salib. Dan manusia yang hanya memandang dia. Hanya memandang dia dengan iman. Itu diselamatkan. Saudara-saudara, mereka tidak perlu berbuat apapun. Mereka juga tidak diperintahkan berdoalah kepada ular tembaga di tiang itu. No, percaya saja
dan kamu akan selamat. Saudara, Tuhan berkata kepada Nikodemus, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus yang digantung di kayu salib itu, tidak akan binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Percaya saja. Intinya hanya percaya saja. Beriman sejati, maka kamu akan hidup. Saudara percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Itu di sini. Tidak ada juru selamat lain, saudara. Jangan pikiran kita dikaburkan oleh setan. Kembalilah kepada Yesus, saudara-saudara. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Barang siapa yang melihat, memandang kepada Dia, diselamatkan. Tidak ada apapun yang bisa mengganti iman kita, saudara, untuk kita boleh diselamatkan. Tidak ada. Itu sudah perintah Tuhan yang sangat simpel, saudara. Hanya lihat, hanya percaya saja. Berarti tidak ada apapun yang boleh mengganti iman kita. Kita boleh menyesal atas dosa. Kita boleh menjadi dermawan. Kita boleh memberikan semua milik kita untuk orang miskin. Tetapi tetap tidak bisa diampuni dosanya. Dan tetap kita akan kehilangan jiwa kita. Tetapi jikalau kita mau rendah hati, datang kepada Yesus sebagai orang berdosa, saudara, yang bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Dia, maka dosa-dosa kita akan langsung diampuni. Berapa besar pun kesalahan kita, semua dihapuskan seluruhnya. Ditanggungkan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Luar biasa cinta Tuhan, saudara. Tanpa iman tidak ada keselamatan. Tetapi melalui iman kepada Yesus, satu-satunya juru selamat, pendosa yang paling besar pun bisa diselamatkan, saudara. Yohanes menuliskan ini semua supaya kita percaya kepada Yesus. Saudara ingat, buku Yohanes itu ditulis untuk apa? Jangan berteori terlalu banyak, saudara. Supaya manusia boleh percaya bahwa Yesus satu-satunya anak Allah, juru selamat dunia. Dan Dia memperoleh hidup. Saudara, itulah sebabnya Yohanes menuliskan Injil itu. Bagaimana kita bisa mengerti, saudara? Artinya beriman itu apa, Tuhan? Percaya sejati itu. Saudara, ada seorang penerjemah kitab suci, ya, yang tidak tahu bagaimana menerjemahkan kata iman itu. Percaya kepadanya, maka kamu akan selamat. Percaya itu bagaimana terjemahinnya, saudara? Si penerjemah ini pusing. Nah, saudara-saudara, tapi dia tuh gemar berburu, si penerjemah ini, saudara. Jadi satu hari dia pergi berburu. Ya, saudara, udah berjalan jauh tuh, saudara, masuk ke hutan, wah segala macam ya, berburu, dapat, saudara, rusa, seekor rusa. Lalu dia tanduk rusanya, saudara, dengan susah payah masuk, saudara. Sudah tiba di rumah, aduh, dengan saudara tubuh yang sudah lelahnya, belum lagi barang-barangnya, saudara, senapan dan lain sebagainya. Lalu di situ, saudara, dia melihat satu kursi yang besar. Lalu dia menjatuhkan dirinya di atas kursi itu. Lalu dia berkata, saudara, waduh enaknya, saya bisa menyandarkan diri di kursi ini. Saat itulah dia langsung sadar, saudara. Dan mencatat kata itu, bersandar. Itulah kata yang dia pakai, saudara, untuk menangkap konsep tentang percaya. Percaya kepada Yesus, itu butuh bersandar kepada Yesus. Jikalau kita percaya kepada Yesus bahwa Dia mati di kayu salib, itu belum cukup. Saudara, iman kita belum bertumbuh. Terus ada tahapannya sampai kita imannya bersandarkan kepada Dia. Betul-betul sungguh-sungguh, saudara, kita menaruh seluruh hidup kita kepadamu. Tuhan, terserahlah pimpinanmu. Iman yang bersandar begitu, saudara. Selalu taat. Saudara, selalu taat kepada Tuhan. Dan selalu, saudara, di dalam doa-doanya setiap hari dia minta pimpinan Tuhan. Jangan sampai saya menghendaki
Diri sendiri saya punya kehendak, saudara-saudara. Tetapi saya ingin tetap di jalur kehendak Tuhan. Jangan biarkan saya menyimpang kanan atau kiri ya Tuhan. Saya mau hidup taat dan meminta pimpinan-Mu, itu iman yang sandar kepada Yesus. Saudara, iman yang sejati itu dibuktikan seperti itu. Saya mau menaruh hidupku Tuhan kepadamu. Terserahlah Engkau memberikan aku apapun di dalam dunia ini. Hidup bersandar kepada Tuhan setiap hari saudara untuk mendapat berkat dari Tuhan. Hidup bersandar setiap hari saudara, kita memperbarui hidup kita. Makin serupa dengan Yesus. Terus menerus memandang kepada Tuhan. Salibnya. Saudara, firman Tuhan berkata pagi ini, setiap orang yang percaya, ganti, setiap orang yang bersandar kepada Yesus tidak binasa. Jiwa itu saudara, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman yang bersandar itu adalah iman yang menyelamatkan. Bersandar kepada Yesus, engkau akan selamat. Karena iman itu tidak berhenti saudara, hanya iman yang mengetahui, tetapi iman yang mau taat, iman yang terus menerus saudara, mengikut Tuhan Yesus, yang bersandar kepada Dia. Dua pertanyaan tersisa saudara. Apakah saudara percaya Tuhan mengirimkan Yesus mati bagi saudara? Dan melalui kematiannya itu memberikan saudara keselamatan. Menjadikan saudara miliknya. Itu harus diketahui saudara. Memang itu diajarkan di dalam kitab suci. Tetapi iman yang sejati tidak cukup hanya mengetahui Yesus mati bagi kita. Engkau harus menyandarkan hidupmu kepada Dia yang mati bagimu. Itu sebab pertanyaan kedua. Sudahkah saudara, waktu kesulitan menggoncang hidupmu, engkau tetap beriman kepada pimpinan Tuhan? Jawablah Tuhan masing-masing saudara. Apakah saudara mau tetap beriman teguh kepada Dia? Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, aku mau taat kepada pimpinanmu ya Tuhan. Pimpinanmu tidak pernah bersalah. Engkau yang sudah mengorbankan anakmu itu satu-satunya, pasti akan memelihara hidupku sampai akhir. Ini iman yang sungguh sandar kepada Tuhan. Sudahkah saudara memilikinya? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Yang terakhir saudara, di dalam bagian ini kita diajarkan bahwa iman yang asli itu adalah iman yang menghasilkan perbuatan baik. Iman tidak boleh hanya berhenti di dalam iman saja. Karena iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, saudara. Tetapi perbuatan itu bisa dilihat. Nah, kalau ini dijelaskan di dalam musik, saudara-saudara, harus di dalam seminar. Bahwa lagu-lagu Johann Sebastian Bach menangkap iman itu dengan instrumen yang nyanyiannya tidak dikumandangkan, saudara. Tetapi dia tersembunyi. Kalimat-kalimat firman Tuhan itu tersembunyi di dalam melodi-melodi yang indah itu. Aduh, sama seperti adakah saudara menyanyi di dalam otakmu, sangat besar anugerahmu Tuhan. Itulah iman kita. Tersembunyi di dalam kita saudara. Itu memang prior to good works. Itu mendahului daripada perbuatan kita. Saudara-saudara, justru itulah saudara, di ayat 20 dan 21 Yesus menutup bagian ini. Dia berkata begini saudara. Iman itu bukan hanya kamu sembunyikan di dalam hatimu, tapi harus kamu nyatakan di dalam perbuatanmu. Yesus berkata begini. Sebab barang siapa berbuat, ya saudara, barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang itu. Dan dia tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
saudara. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, terang dari Tuhan itu kiranya mendorong kita hidup lebih cinta Tuhan, saudara. Bukan kepada dunia cinta kita itu, tapi kepada Tuhan. Nah, itu tuh dibuktikan apa, saudara? Kalau cinta kita kepada Tuhan itu terus-menerus bertumbuh. Terus-menerus menjadi kerinduan kita setiap hari. Hidup lebih mencintai Tuhan, saudara-saudara. Hidup kita itu berubah. Itu. Jika kita ingin mengalami hati nurani yang damai, saudara. Kita harus punya pengertian jelas. Oh iya, memang saya percaya kepada Yesus yang sudah mati menyelamatkan kita. Amin, saudara. Kita juga harus menyadari bahwa iman yang menyelamatkan itu bukan pokoknya saya asal percaya selamat. Bukan, saudara. Kita tidak boleh memisahkan iman dan perbuatan. Karena iman itu justru menghasilkan perbuatan. Itu iman yang sandar Tuhan. Artinya, saudara, orang yang diselamatkan itu pasti menjadi orang yang suka kesucian. Pasti, saudara. Iman yang sejati pasti menghasilkan hidup yang saleh. Pasti. Jika kita ingin tahu, saudara, apakah iman kita asli atau palsu? Kita tanya diri kita sendiri, saudara, bagaimana kita hidup. Saudara bisa menipu orang lain, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tanya diri sendiri, bagaimana saya hidup. Saudara, itu kita bisa tahu iman kita itu asli apa enggak. Tapi saudara, kalau kita mau tahu apakah kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu hanya ada satu pertanyaan, saudara. Apakah kita sudah percaya kepada Dia? Saudara ngerti maksudnya? Kalau keselamatan, saudara, diselamatkan oleh Kristus, itu saudara hanya percaya saja. Tetapi percaya itu kemudian dibuktikan, saudara. Apakah percayamu itu sejati atau tidak? Itu dibuktikan bagaimana kita hidup. Jadi tidak berhenti dipercaya saja, tidak bisa, saudara. Itu harus dibuktikan. Karena orang percaya itu diberikan Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kudus tidak mungkin memimpin kita kepada hidup kenajisan. Tidak mungkin, saudara. Tapi Dia memimpin kita kepada hidup di dalam kekudusan. Jadi kita diselamatkan, saudara, hanya melalui iman kepada Yesus. Betul, itu doktrinnya, saudara. Tapi kita mengaku beriman, maka itu harus dibuktikan lewat perbuatan. Dengan kata lain, harus ada perubahan hidup. Saudara, itu berarti imannya sejati. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, Nikodemus. Nikodemus tanya, bagaimana Tuhan hal itu bisa terjadi? Itu pertanyaan ini, saudara, berhubungan bukan hanya dengan arti daripada lahir barunya itu sendiri. Sebetulnya, saudara. Tapi dengan hasil daripada kelahiran baru itu apa? Gitu. Bingung Nikodemus, saudara. Naturnya dia tidak ngerti waktu itu, saudara. Tapi juga bukan hanya dengan naturnya daripada lahir baru itu sendiri. Tapi Tuhan apa dampaknya, pengaruhnya daripada lahir baru itu. Kuasa roh itu, Tuhan bilang. Angin, saudara-saudara. Pekerjaannya itu tidak tahu kemana pergi, dari mana dia datang. Itu kuasa roh yang merubah kamu. Itu misterius memang. Saudara-saudara, tidak pernah kamu tahu suaranya, tidak pernah kemana pergi. Itu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang-orang yang sudah lahir baru. Saudara, kerjanya seperti angin, merubah mereka satu persatu, saudara. Hidupnya makin mirip Kristus, makin mempermuliakan Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus itu bisa dilihat orang lain. Itu saudara maksudnya. Yesus jelas berkata di ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang hal duniawi? Saudara, hal-hal duniawi ini apa artinya? Ini artinya, saudara, artinya itulah hasil daripada iman kita yang boleh dilihat oleh mata kita, oleh orang lain gitu. Hasil daripada orang yang sudah lahir baru, itu hal-hal duniawi maksud Tuhan di ayat 12. Jadi ada perubahan daripada hidup itu yang bisa dilihat orang di dunia ini, saudara. Ada perubahannya itu tentang hal-hal duniawi. Kamu tidak percaya
Waktu aku berkata tentang hal-hal duniawi, di mana orang-orang yang percaya kepadaku itu berubah hidupnya. Perkataan Yesus dilanjutkan dengan tentang hal-hal surgawi, saudara-saudara. Itu berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus yang di dalam, internal, mengubah dia. Saudara-saudara, melahirbarukan kita. Itu seperti angin yang misterius itu. Itu terus misterius, saudara. Tidak ada yang tahu prosesnya bagaimana seseorang kok bisa. Dia bisa jadi berubah seperti ini sekarang hidupnya. Saudara. Naturnya kita tidak bisa mengerti. Tidak bisa kita lihat karena itu seperti angin. Tapi dampaknya, saudara, perubahan hidup itu bisa kita lihat. Yesus berkata hal-hal duniawi itu bisa dilihat hasilnya, saudara. Ada perubahan hidup dari orang yang sudah lahir baru. Kamu harus percaya itu, Nikodemus. Nikodemus menjawab Yesus, saya tidak pernah lihat lahir baru itu seperti apa. Saya tidak bisa percaya. Yesus menjawab, apakah kamu berkata kamu seorang guru Israel? Tapi kamu tidak pernah lihat orang-orang yang dirubah hidupnya oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, aku berkata kepadamu, kami. Ya, itu saudara di ayat. Kami itu artinya apa, saudara? Itu Yesus bersama-sama dengan nabi-nabi di PL Yohanes Pembaptis, murid-murid Yesus. Kami bersaksi tentang apa yang kami tahu dan kami lihat di dalam diri orang lain. Apa, saudara? Perubahan hidup itu. Dan kamu tidak percaya. Kami sudah menyaksikannya. Bagaimana aku bisa memberitahukan kamu hal-hal surgawi yang berkenaan dengan natur daripada lahir baru, daripada penebusan Kristus dan sebagainya, saudara-saudara. Yesus berkata, kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Itu perubahan hidup dari orang-orang yang sudah lahir baru itu. Mereka mengakui aku sebagai Tuhan. Mereka mengabarkan tentang aku kepada orang-orang sekampungnya dan sebagainya, saudara. Itu hal-hal duniawi yang boleh dilihat oleh matamu sendiri. Perubahan hidup dari orang yang sudah dilahirkan oleh Roh itu. Itu sebabnya harusnya kamu, Nikodemus, yang adalah guru Israel itu, kamu pun bisa melihat perubahan itu di dalam diri pengikut-pengikutku. Kamu harus percaya kuasa Tuhan yang bisa merubah hidup seseorang. Saudara-saudara, kita diselamatkan karena iman. Kita percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat yang mati bagi dosa-dosa kita. Dosa kita diampuni dan diselamatkan. Tetapi persoalannya, saudara, apakah iman yang kita miliki itu sungguh-sungguh atau tidak? Asli atau hanya pengetahuan saja? Saudara-saudara, itu harus dibuktikan lewat perbuatan kita. Apakah perbuatan hidup kita itu terlihat oleh orang lain? Saudara, itu sebabnya di bagian akhir Yesus menyinggung tentang perbuatan. Kalau kamu berbuat baik, kamu tidak takut kepada terang. Saudara, ada orang Kristen tidak mau lagi pergi ke gereja karena dia takut ketemu Tuhan. Dosanya terlalu banyak. Salah. Justru konsepnya orang berdosa itu harus datang cari Tuhan. Saudara, itu yang dikabarkan hari ini. Tuhan mencintaimu. Gitu. Saudara, di bagian ini Yesus menyinggung itu perbuatan. Orang yang berbuat benar itu, saudara, tidak takut kepada terang. Justru dia mau datang. Supaya nyata perbuatan itu, saudara. Jadi maksudnya di awal Tuhan menyinggung lahir baru. Di akhir Tuhan menyinggung perbuatan. Satu paket, saudara, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau tanya diri kita, Tuhan tolonglah. Sehingga apa yang saya tahu tentang Yesus Kristus, ya di dalam pengetahuan saya, itu jangan hanya terus bertumbuh di otak kita, saudara. Jangan. Ya, tapi harus mengalir turun ke hati dan menjadi perbuatan. Gitu. Kalau tidak bahaya, saudara. Gitu. Itu iman yang palsu.
Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Kenapa saudara? Karena imannya palsu. Lahir barunya tidak jelas. Itu sebab dia tidak mau dekat dengan Yesus. Dia tidak suka firman menegur dosanya. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, saudara. Itulah orang-orang Kristen yang masih tetap di dalam dosa. Saudara, mereka harus datang kembali kepada Tuhan. Saudara, mereka tahu kebenaran ini, saudara. Bahwa dia terus tetap di dalam dosa, tapi terus mengerjakannya. Caranya bagaimana? Jangan dekat kepada Yesus, saudara. Jangan datang kepada terang itu. Kontras dengan mereka yang lahir baru, saudara. Yesus berkata, tetapi barang siapa melakukan yang benar, artinya orang yang imannya sejati, yang lahir barunya sungguh-sungguh, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyatalah bahwa perbuatan-perbuatannya itu dikerjakan dalam Allah. Perubahan hidup, saudara. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dari yang jahat menjadi baik. Dari yang tidak memuliakan Tuhan menjadi memuliakan Tuhan. Itu contoh bukti dari iman yang sejati. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang mati bagi saya, saudara, kita harus hidup meneladani Yesus. Meniru Yesus di dalam hidupnya dalam kitab suci ini. Sehingga hidup kita itu bisa mirip sama Tuhan Yesus dari hari ke hari, saudara, makin dirubah. Perubahan itu harus nyata, saudara, di dalam diri orang Kristen yang sudah lahir baru. Saudara, ada cerita daripada seorang pengkhotbah ya. Begini saudara, pengkhotbah ini memang besar, saudara, terkenal ya. Ini fakta yang nyata. Di dalam satu kebaktian, saudara, dia memberikan kesaksian ya. Pada waktu itu dia memberikan kesaksian bagaimana dia bertobat, ya, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dia melalui iman percaya dia kepada Yesus Kristus ya. Lalu tiba-tiba saudara, ada orang yang datang ke dekat mimbar. Lalu dia tuliskan sesuatu di kartu, saudara, menulis di secari kertas gitu ya. Lalu serahkan kepada pengkhotbah itu di atas mimbar. Setelah dibuka, saudara, dibaca, isinya, saudara, menantang dia berdebat. Karena mungkin dia tersinggung, saudara, mana mungkin kuasa Yesus bisa mempertobatkan seorang itu. Jadi dia berdebat, saudara. Dia mengajak berdebat. Ya, pengkhotbah ini, saudara, terbuka di satu tempat yang besar, di jam tertentu, saudara-saudara. Sewanya saya bayar semua. Ya kan, gitu, saudara. Ternyata orang itu adalah seorang agnostik. Ya, saudara-saudara. Jadi pengkhotbah itu membaca permintaan orang itu keras-keras, saudara, di mimbar. Jadi dia bacain supaya orang tuh dengar. Ya, wah, ini orang bisa mengajak saya untuk, saudara, berdebat. Ya. Saya boleh menerima undangan ini, si pengkhotbah itu. Tetapi saya ada syaratnya. Yang pertama, cukup bawa 2 orang saja. Saudara-saudara, bawa 2 orang saja kepada orang agnostik itu. Satu laki-laki, saudara, yang tadinya hidupnya rusak, ya, yang hidup di dalam perjudian, perjinahan, saudara-saudara. Berani dia bersaksi, dia dulunya adalah pemabuk, pejinah. Tetapi saudara, karena saya orang agnostik yang tidak peduli Tuhan ada atau tidak, saudara, saya melawan kekristenan dan hidup saya ternyata berubah. Bawa orang seperti itu. Yang kedua, bawa 1 orang perempuan. Juga sama, yang punya keyakinan kuat kepada agnostik. Saudara, bahwa Allah tidak ada, saya tidak peduli, saudara. Yang melawan kekristenan, yang hidupnya juga rusak di dalam dosa, saudara-saudara, bersaksi tentang agnostik, lawan kekristenan, dan dia berani bersaksi bahwa agnostik boleh merubah hidup saya. Silakan saudara membawa 2 orang itu di tempat perdebatan itu. Sekarang kamu janji bisa membawa 2 orang semacam itu, yang bersaksi tentang agnostik di tempat perdebatan itu. Saya akan bawa paling sedikit 100 orang. Yang tadinya hidupnya rusak, tapi dirubah oleh Injil. Waduh saudara, lalu pengkhotbah itu melihat ke pinggirnya.
Itu kepada orang-orang semua saudara yang kumpul di situ menyaksikan kesaksian dia kan saudara. Tanya pemimpinnya saudara, seorang perempuan di situ. Kamu mau datang? Oh, bukan saja saya mau. Saya bawa 40 orang lagi anggota saya untuk bersaksi di tempat perdebatan itu saudara. Lalu pengkhotbah itu bilang, saya tidak susah bawa 60 orang lagi. Saya tanya setiap di gereja, kesaksian semua, kasih. Saudara, orang tadi yang najak nantang itu pelan-pelan mundur. Ketakutan dia. Dan dia pergi saudara. Lambai-lambai tangannya begini. Dia pergi keluar. Semua orang tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Intinya saudara, Kristus merubah hidup. Ya. Dia bisa merubah hidup semua orang yang percaya kepada dia. Kepada hidup yang penuh anugerah. Hidup yang penuh cinta kasih saudara. Hidup yang baik. Gitu. Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, beriman kepada Yesus, maka Roh Kudus itu pasti ada di dalam hati kita dan merubah hidup kita. Bagaimana dengan kita semua saudara? Adakah perubahan hidup di dalam diri kita dari sejak kenal Yesus sampai hari ini? Jatuh dalam dosa itu wajar saudara. Kita masih di dalam tubuh ini. Ya. Tetapi kalau hidup terus-menerus di dalam dosa itu yang tidak wajar. Saudara, Yudas Iskariot itu adalah orang semacam itu. Tuhan bilang, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan di akhir zaman. Kamu boleh melayaniku, menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Saudara-saudara, tetapi di akhir hidupmu, kamu mengkhianati aku. Itu Yudas Iskariot, saudara. Tidak kelihatan. Dia ikut di dalam 12 murid itu loh. Saya selalu sedih, saudara, jikalau menyinggung hal ini. Saudara, di akhir hidup dia melihat kekosongan batinnya. Dia melihat penyesalan yang tidak habis-habis jual Tuhan dengan 30 keping perak. Saudara-saudara, penyesalan terus tidak habis-habis dan akhirnya pergi, saudara, menggantung diri. Putus asanya. Itulah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudara, dia tahu Yesus mati di atas kayu salib, dia tahu. Tapi dia tidak mau sandar kepada Yesus. Dia tidak mau saudara hidup menurut pimpinan Tuhan, dia tidak mau. Sehingga ada ombak besar datang saudara. Tawaran-tawaran dunia yang menarik, uang saudara. Dia tinggalkan Tuhan. Jangan menjadi orang seperti ini saudara. Contohnya sudah banyak. Kita semua tahu hidup di dalam dunia ini sementara saudara. Bertahanlah di dalam iman. Minta Tuhan kekuatan. Kita selalu mengingat diri kita adalah tamu saja. Saudara, tetapi kita diingatkan lagi, lahir baru harus jelas. Bagaimana jelasnya? Ditunjukkan lewat perubahan hidup. Tentu tidak drastis. Tidak semua orang memiliki perubahan hidup yang drastis. Ada pelan-pelan saudara. Ya, dari hari ke hari Tuhan memimpin dia. Ya, dari tadinya tidak mau baca kitab suci jadi mau baca. Tadinya tidak mau doa jadi mau doa. Itu saudara, perubahan-perubahan itu. Ya, dari tadi bicara kasar kok bisa bicara sekarang penuh cinta kasih. Perubahan itu tuh harus ada saudara. Karakter orang Kristen. Itu terdapat di dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Tidak ada pengetahuan. Tidak ada di situ uang banyak. Tidak ada saudara. Itu semua buah roh itu berhubungan dengan karakter kita. Cinta, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Oh Tuhan, berilah aku itu. Menjadi bukti imanku yang sandar kepadamu. Saudara-saudara, itu sebabnya setelah kita punya iman yang sandar, setelah kita saudara-saudara berubah hidupnya, kita boleh menjalankan tugas kita sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Barulah kita sah hidup bagi Yesus. Di tengah dunia yang berdosa ini sebagai garam dan terang.
Kiranya cinta Tuhan yang besar, yang tidak bisa dilukiskan itu menggerakkan hati kita. Untuk hidup lebih cinta Tuhan, memperbarui diri. Hidup bagi Tuhan, menjadi saksi Injilnya. Sampai di sini Tuhan menolong kita semua. Amin.